Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan. Secara umum, ejaan merupakan keseluruhan peraturan penggambaran lambang-lambang bunyi, ujar, suatu bahasa dan hubungan lambang satu dengan lambang yang lain, baik menggabungkan ataupun dalam pemisahannya. Secara khusus, ejaan merupakan perlambangan bunyi-bunyi bahasa baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata frase atau kalimat. Selanjutnya ada penggunaan huruf kapital. Yang pertama dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, yang kedua dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, yang ketiga dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, yang keempat dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, yang kelima dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, yang keenam dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, yang ketujuh dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa, yang kedelapan dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, dan yang terakhir dipakai sebagai huruf pertama unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Selanjutnya ada penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata, atau kelompok kata. Dan yang terakhir, huruf dipakai untuk menuliskan kata nama istilah asing. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik yang pertama yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda titik dipakai di akhir angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, yang ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Nah, yang keempat yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan antara nama penulis dan judul tulisan. Nah, yang kelima yaitu tanda titik dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu tanda titik dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Yang kedua, yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Nah, yang ketiga yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Nah, yang keempat yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Nah, yang kelima yaitu tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, yang keenam yaitu tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, yang terakhir yaitu tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Selanjutnya ada contoh analisis kesalahan berbahasa penggunaan ejaan. Nah, yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, data yang diambil yaitu contohnya bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi negara Indonesia. Nah, analisis dari contoh di atas yaitu kata bahasa di atas seharusnya tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital karena berada di tengah kalimat. Nah, kalimat perbaikannya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi negara Indonesia. Nah, contoh yang kedua yaitu penggunaan garis miring. Nah, di sini kami mengambil contoh dari data judul artikel yaitu pemakaian huruf dan penulisan huruf. Nah, analisisnya yaitu penulisan di atas seharusnya tidak perlu ditulis miring karena merupakan judul subbab, tetapi cukup ditulis dengan huruf tebal. Nah, contoh perbaikannya yaitu di kolom sebelahnya. Selanjutnya yaitu analisis pada penggunaan tanda titik. Kalimatnya yaitu jika tidak mau berhenti maka akan kulempari titik biar tahu rasa titik. Nah, udah kelihatan kan salahnya di mana?
analisisnya yaitu penulisan di atas menggunakan tanda titik pada kalimat yang belum lengkap. Lalu perbaikannya yang benar ialah jika tidak mau berhenti maka akan kulempari rumah mereka biar tahu rasa titik. Lalu analisis selanjutnya yaitu penggunaan tanda koma. Datanya yaitu sedangkan si bungsu Farida asyik membersihkan halaman rumah. Nah, analisisnya, penulisan di atas tidak menyambungkan unsur dalam suatu pembilangan karena tidak menggunakan tanda koma. Perbaikannya yang benar yaitu sedangkan si bungsu Farida, membersihkan halaman rumah. Nah, lalu materi yang selanjutnya yaitu tata istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tata istilah dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan cara penyusunan istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai bidang keilmuan atau kegiatan. Penyusunan istilah yang tepat memungkinkan terciptanya komunikasi yang jelas dan efektif di antara para pemakai bahasa. Hal ini termasuk penggunaan istilah yang sesuai dengan kaidah tata bahasa serta memperhatikan konsistensi penggunaan istilah dalam bidang yang sama. Lalu selanjutnya ada persyaratan istilah yang santun dan benar. Nah, yang pertama persyaratannya yaitu istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep yang termaksud dan tidak menyimpang dari makna itu. Lalu yang kedua, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan yang sama. Lalu yang ketiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konotasi yang baik. Lalu yang keempat, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar atau disebut juga dengan eufonik. Lalu persyaratan yang terakhir yaitu istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya seturut kaidah bahasa Indonesia. Istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik mengingat keperluan masa depan. Istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu. Istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam istilah. Istilah terdiri dari dua macam, yaitu istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum sendiri adalah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Contohnya seperti anggaran, belanja, daya, penilaian, dan lain-lain. Terakhir adalah contoh analisis kesalahan berbahasa pada tata istilah. Di sini dapat kita lihat data pertama itu kalimat akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan tahun baru 2021. Nah, analisis kesalahan berbahasanya yaitu penggunaan kata kerja gelar tidak sesuai dengan tata bahasa formal. Sebaiknya digunakan kata kerja dalam bentuk kata kerja yang lebih tepat. Perbaikannya yaitu akan segel tempat usaha pariwisata yang akan menyelenggarakan perayaan tahun baru 2021. Selanjutnya, data yang kedua, kalimat sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Nah, analisis kesalahan berbahasanya yaitu penggunaan singkatan PSBB sebaiknya dijelaskan secara lengkap sebagai pembatasan sosial berskala besar untuk memastikan pemahaman yang lebih baik, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan singkatan tersebut. Perbaikannya sesuai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Data yang ketiga yaitu kalimat pemilik atau pengelola usaha juga harus mendisiplinkan
mendisiplinkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19. Analisis kesalahan berbahasanya yaitu di sini frasa mendisiplinkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19 kurang tepat secara tata bahasa karena kata mendisiplinkan itu bukan kata yang umum digunakan dalam konteks ini. Sebaiknya diganti dengan kata-kata seperti mengingatkan atau menegakkan untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh pemilik atau pengelola usaha terkait protokol kesehatan COVID-19. Perbaikan katanya yaitu bisa dilihat di samping. Pemilik atau pengelola usaha juga harus mengingatkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19.